Shalom, para kekasih-kekasih Tuhan. Salam jumpa dalam kebenaran firman, sapaan firman. Firman Tuhan kali ini berbicara tentang jangan berzina. Itu ada di Ulangan pasal yang ke-20 ayat yang ke-14, yang merupakan perintah yang ke-6, atau dalam judul khotbah ini adalah, lebih pasnya adalah menghentikan dosa zina. Karena ada banyak orang yang sudah hidup sadar atau tidak sadar di dalam dosa perzinahan, baik perbuatan ataupun pikiran. Firman Tuhan ini sangat penting sekali. Untuk itu saya sangat mengharapkan kekasih-kekasih Tuhan bisa mendengarkan sampai selesai. Ada banyak rumah tangga yang hancur, suami istri bercerai karena perselingkuhan, dan akibatnya anak-anak menjadi broken. Ada banyak rumah tangga pendeta dan pelayanan pendeta, hamba-hamba Tuhan hancur karena ada banyak hamba-hamba Tuhan jatuh dalam dosa berzina. Akibat dilanggarnya perintah ini, ada banyak pemuda remaja yang hancur masa depannya karena mereka melakukan pacaran yang tidak sehat, sehingga yang terjadi mereka hamil di luar nikah. Dan ada banyak mereka yang terluka dan trauma karena mereka jatuh kepada dosa ini. Ada begitu banyak orang yang terkena AIDS dan penyakit kelamin lainnya, dan itu merusak masa depannya sendiri dan juga menularkan kepada orang lain karena mereka melakukan seks bebas. Mereka melakukan hubungan seks yang tidak wajar dengan sesama pria atau sesama wanita, atau berganti-ganti pasangan. Ada banyak kasus perzinahan dan berujung mereka di penjara, dan itu merusak diri mereka sendiri dan orang lain sebagai korbannya. Ada banyak orang yang trauma karena pernah diperlakukan karena pemerkosaan dan mereka disodomi. Ada banyak orang yang jatuh dalam dosa ini dan mereka terikat, dan saat ini mereka sulit sekali dipulihkan atau dilepaskan dari dosa ini. Kebenaran firman Tuhan akan berbicara kepada setiap kita untuk bagaimana kita bisa menghentikan dosa perzinahan ini sebelum dosa itu membumi hanguskan hidupmu dan membumi hanguskan hidup rumah tangga kita. Yang pertama adalah buanglah pikiran mesum. Matius pasal yang kelima ayat 27 sampai 29, di sana firman Tuhan berkata, atau Tuhan Yesus sendiri berkata, "Kamu telah mendengar firman jangan berzina, tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka." Tuhan Yesus memberikan peringatan yang begitu mendasar. Tuhan Yesus melanjutkan memerintahkan jangan berzina menjadi lebih nyata, lebih jelas, yaitu dosa dalam pikiran itu harus dibuang terlebih dahulu. Karena kalau dosa dalam pikiran ini tidak dibuang, sesungguhnya dia akan melahirkan dosa perbuatan di dalam perzinahan. Untuk itu Tuhan Yesus mau masuk ke dalam akar masalah dosa perzinahan, yaitu dengan membuangnya ketika benih-benih itu mulai ada
di pikiran. Jadi perjinahan itu tidak hanya terjadi secara fisik, tetapi juga bisa dalam hati atau pikiran kita. Kata hati di sini bukan hanya mempersoalkan emosi atau perasaan, tetapi mencakup intelek atau pikiran dan kehendak kita. Calvin memberikan penafsiran yang baik untuk kita. Dia berkata bukan hanya mereka yang membentuk tujuan percabulan yang sengaja, tetapi juga mereka yang mengizinkan pikiran kotor dianggap sebagai pejinah di hadapan Allah. Mengapa di sini ditekankan pada laki-laki? Karena pada umumnya kekasih-kekasih Tuhan, perempuan baru terangsang melalui sentuhan, sedangkan orang laki-laki itu terangsang melalui penglihatan atau melalui mata. Jadi sesungguhnya kebenaran firman ini juga tidak hanya ditujukan kepada pria, tetapi juga kepada wanita, kepada kita semua sebagai manusia. Di sini jelas sekali Tuhan menghendaki dosa yang masih dalam pikiran ini harus dibuang. Dan dikatakan di situ menyesatkan engkau, artinya yang menyebabkan kamu berdosa. Bagaimana kita menafsirkan ayat ini? Karena ayat ini terlihat begitu ekstrim, tetapi sesungguhnya ayat ini tidak bisa diartikan tentu secara harafiah bahwa kita mencungkil mata kita dan kemudian kita memotong kaki kita. Jelas itu penafsiran yang keliru. Artinya ayat ini mau berkata supaya kita melakukan satu tindakan yang ekstrim untuk membuang apapun akan pencobaan ini. John Stott memberikan satu pemahaman yang baik. Artinya seperti ini, dia menafsirkan ayat yang ke-29 dan 30 ini. Kalau matamu menyebabkan engkau berdosa karena ada pencobaan datang kepadamu melalui matamu, maka cungkilah matamu. Artinya jangan melihatnya. Nah, di sini menjadi penting, kekasih-kekasih Tuhan. Berlakulah seakan-akan engkau betul-betul telah menculik matamu dan membuangnya. Dan sekarang engkau buta dan tidak bisa melihat itu. Jadi kita masih memiliki mata, tetapi seolah-olah kita tidak memiliki mata. John Stott menasihatkan seperti itu. Dan juga kalau pencobaan yang melalui tangan atau kaki, penggalah tangan atau kakimu, artinya jangan lakukan hal itu. Jangan pergi ke sana. Menarik, dia jelaskan ayat ini, berlakulah seakan-akan engkau betul-betul telah memenggal tangan atau kakimu sehingga engkau tidak bisa melakukan hal itu atau pergi ke sana. Jadi kekasih-kekasih Tuhan, sesungguhnya kita mungkin beralasan bagaimana kita bisa membuang pikiran mesum, karena itu seringkali tiba-tiba datang. Ada ungkapan yang baik, kita memang tidak bisa melarang burung terbang di atas kepala kita, tetapi sesungguhnya kita bisa mengusir burung itu supaya tidak membuat sarang dan bersarang di pikiran kita. Jadi kekasih-kekasih Tuhan, poin yang pertama di dalam kita menghentikan dosa perzinahan adalah buanglah pikiran mesum. Poin yang kedua adalah jauhi godaan zina. Poin yang kedua, kita belajar dari kisah Yusuf yang digoda oleh tante Potifar. Di dalam Kejadian pasalnya yang ke-39 ayat yang ke-11, di situ sampai ayat yang ke-13 menjadi penting untuk kita perhatikan. Pada suatu hari masuklah Yusuf ke dalam rumah itu untuk melakukan pekerjaan, sedang seisi rumah itu seorang pun tidak ada di rumah. Hati-hati. Di sini tidak ada di rumah menjadi sebuah hal yang bisa kita petik. Hati-hati dengan adanya sebuah kesempatan yang memungkinkan kita bisa jatuh terhadap dosa ini. Sehingga kita harus tahu kalau situasi itu mendukung untuk kita bisa jatuh terhadap dosa ini, maka kita harus menghindarinya.
Ayat yang ke-12 pasal yang ke-39 di dalam kitab Kejadian, lalu perempuan itu memegang baju Yusuf sambil berkata, marilah tidur dengan aku. Tetapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan lari keluar. Mengapa Yusuf lari keluar? Yusuf tahu kalau dia tetap di situ dan tidak lari, maka sesungguhnya dia bisa jatuh di dalam dosa. Jujur, laki-laki dimanapun memiliki kelemahan di mata, sehingga kita harus menjauh dari godaan zina ini. Di dalam Matius pasal 6 ayat 22 sampai 23 dikatakan, mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Kekasih-kekasih Tuhan, hati-hati dengan mata kita. Pertempuran yang pertama tadi di dalam pikiran kita, untuk kita buang dosa mesum itu di dalam pikiran kita, di dalam otak kita. Tetapi untuk menjauhi dosa ini, kalau yang pertama adalah pikiran, yang kedua adalah mata. Karena mata ini adalah sumber pertama sebelum dia jatuh di hati atau di pikiran. Jadi hati-hati dengan apa yang kita lihat. Kita sudah memiliki kelemahan di mata, kemudian kita kanan mata ini dengan film porno, film bokep yang meracuni, maka pasti kita akan jatuh. Kita akan mudah jatuh kepada dosa perzinahan, dosa perselingkuhan. Kalau kita terus dan terus lakukan ini, maka sesungguhnya tinggal tunggu waktu kesempatan itu ada. Pasti saudara dan saya bisa jatuh di dalam dosa perzinahan. Untuk itu kita harus jauhi betul-betul godaan perzinahan ini. Kalau selama ini, kalau kita di Facebook juga mengikuti tontonan-tontonan yang tidak benar, maka jangan ikuti atau sembunyikan itu, sehingga itu tidak terlihat oleh kita. Kalau ada kenalan-kenalan di Instagram, ada banyak cewek-cewek yang menggunakan pakaian minim begitu seksi, jangan kau follow, jangan kau ikuti. Bahkan harus saudara hilangkan itu. Setiap kali ada orang-orang yang minta pertemanan saya di Facebook ketika tidak mengenakan pakaian dengan baik, pasti saya tidak tanggapi pertemanannya atau saya hapus. Karena ujung-ujungnya sesungguhnya mereka adalah wanita-wanita yang menggoda, wanita-wanita yang tidak benar. Jadi kekasih-kekasih Tuhan, hati-hati dengan apa yang kau lihat, karena itu akan meracuni pikiran kita. Yang ketiga, yang terakhir, isilah pikiran kita dengan firman Tuhan. Ini yang menjadi endingnya, ini yang menjadi solusinya. Setelah kita berusaha membuang pikiran mesum, setelah kita menjauhi godaan zina, lakukan isi pikiran kita dengan kebenaran firman Tuhan sebanyak-banyaknya. Makanlah firman Tuhan sebanyak-banyaknya. Di dalam kebenaran firman Tuhan, Filipi 4 ayat yang ke-8 di sana dikatakan, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semua itu. Di dalam terjemahan lain dikatakan, akhirnya saudara-saudara, isilah pikiranmu dengan hal-hal yang bernilai, yang patut dipuji, yaitu hal-hal yang benar, yang terhormat, yang adil, yang murni, yang manis, dan baik. Perzinahan, satu tindakan yang tidak bernilai, karena itu terbukti menghancurkan kehidupan manusia, dan itu tidak patut untuk dipuji, dan itu tidak benar dan tidak terhormat. Untuk itu jangan pikirkan itu, melainkan sebaliknya kita harus mengisi pikiran-pikiran yang bernilai.
yang patut dipuji, hal yang benar, yang terhormat, yang adil, yang murni, yang manis, yang baik. Dan itu semua ada di dalam firman Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, di dalam 2 Korintus 10 ayat kelima, Rasul Paulus belajar dengan mengatakan, kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Sebagai anak-anak Tuhan, mari kita tawan pikiran kita. Mari kita taklukkan pikiran kita kepada Kristus. Ada seorang profesor yang bernama Robert Joss dari Princeton. Dia mengatakan dalam sebuah pidatonya yang berjudul Why Integrity Matters, dia berkata bahwa jika seseorang memakai seks hanya sebatas untuk memenuhi kepuasan fisik saja, tanpa disertai dengan keintiman emosi, mental, dan roh, yang itu sesungguhnya ada dalam ikatan pernikahan, maka keharmonisan tubuh, jiwa, dan roh dari manusia tersebut akan hancur. Hancurnya keharmonisan ini menyebabkan manusia semakin menderita. Orang tersebut akan hidup dalam kebohongan dan akan kehilangan kemampuan membedakan antara emosi yang nyata dan fantasi. Dalam jangka panjang, orang tersebut akan kehilangan kemampuan untuk mencintai. Kekasih-kekasih Tuhan, perzinahan merusak semuanya. Kita akan kehilangan kemampuan untuk mencintai. Betapa bodohnya ketika kita sebagai suami tidak lagi bisa mencintai istri, tidak bisa mencintai anak-anak, tidak bisa mencintai keluarga, karena tipu daya dosa ini begitu membutakan, bahkan membutakan logika. Sehingga kekasih-kekasih Tuhan, mari kita segera bertobat. Hentikan dosa seksual ini. Kekasih-kekasih Tuhan, demikianlah kebenaran firman Tuhan. Saya yakin dan percaya ketika saudara dan saya mau bertobat, Roh Kudus akan menolong kita. Salam sejahtera. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.